Cukai menjadi bagian dari penerimaan negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cukai merupakan pungutan negara terhadap barang-barang tertentu dengan karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Barang-barang yang dikenakan cukai memiliki karakteristik seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Cukai dikenakan terhadap etil alkohol atau etanol. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, hasil olahan tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, hingga tembakau iris. Cukai rokok mulai diatur secara tertulis antara tahun 1870 hingga 1880. Pemerintah kolonial Belanda mulai membedakan cukai rokok putih impor dan kretek Jawa dengan mengeluarkan Stadsblad nomor 427 tahun 1835. Aturan tersebut mengatur harga eceran minimum rokok putih agar tidak menghancurkan industri kretek Jawa yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menyumbang cukai untuk kas negara. Rokok harus dikenakan cukai karena menciptakan resiko kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain. Cukai rokok merupakan bentuk hukuman dari pemerintah kepada para perokok. Penerimaan negara dari cukai rokok dalam 3 tahun terakhir selalu melebihi target. Pada 2019, penerimaan cukai rokok tercatat sebesar 164,87 triliun rupiah atau 103,8% dari target. Sedangkan pada 2020, penerimaan cukai rokok naik menjadi 170,24 triliun rupiah atau 103,2% dari target. Penerimaan tersebut kembali naik menjadi 188,81 triliun atau 108,6% dari target. Bahkan penerimaan negara dari cukai pada Januari hingga Juli 2022 mencapai 185,1 triliun rupiah. Sebanyak 112,14 triliun rupiah diantaranya berasal dari cukai rokok. Selain berkontribusi menyumbang cukai dan pajak untuk kas negara, industri rokok juga menyerap banyak tenaga kerja. Jutaan orang, termasuk petani tembakau, menjadikan industri rokok sebagai sumber penghidupan. Dalam narasi pro produk tembakau, jenis rokok tertentu seperti kretek kerap disuarakan sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Rokok dianggap mewarnai perjalanan sejarah Indonesia, dari cerita rakyat klasik hingga geliat industri rokok kretek rumahan dengan cita rasa khas pada abad ke-19. Bahkan, makna budaya kretek bagi masyarakat Indonesia dianggap berakar dari tradisi sirih atau nyirih atau nginang. Budaya merokok gampang ditemui dalam berbagai acara yang digelar masyarakat. Bahkan, budaya merokok melekat dalam tradisi seperti lek-lekan atau begadang saat kelahiran bayi di daerah pedesaan. Bapak-bapak biasanya mengadakan arisan rokok untuk memeriahkan kegiatan begadang tersebut. Aku mau pulang! Sama! Spirit? Aku pengen mereka balik. Selain itu, banyaknya jumlah perokok di Indonesia juga dipengaruhi iklan saat ini yang semakin beragam. Di sisi lain, penyakit akibat rokok membebani BPJS Kesehatan. Rokok dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan kanker yang membutuhkan biaya besar dan perawatan berkelanjutan. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa banyak orang Indonesia yang lebih memilih membeli rokok daripada memenuhi kebutuhan makanan bergizi untuk keluarganya. Pengeluaran rokok lebih besar daripada untuk membeli telur, susu, daging, hingga padi-padian. Berdasarkan data Global Adult Tobacco Survey, tahun 2021 rata-rata pengeluaran untuk membeli rokok di Indonesia sebesar Rp382.000 per bulan. Jumlah rata-rata pengeluaran yang dihabiskan untuk 12 rokok kretek adalah Rp14.867. Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional pada periode September 2019,
rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan di Jawa Timur. Dalam menanggapi pro kontra, pemerintah memilih menaikkan tarif cukai rokok sebesar 10% pada 2023 dan 2024. Pemerintah menaikkan cukai untuk mencegah dan menurunkan prevalensi perokok anak. Cukai rokok dinaikkan untuk mendongkrak penerimaan negara, menangani rokok ilegal, hingga memajukan petani tembakau. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK07/2021, 50% dana cukai rokok dialokasikan ke bidang kesejahteraan yang masih terkait dengan industri tembakau. Sisanya 40% dana cukai rokok dialokasikan ke bidang kesehatan dan 10% untuk penegakan hukum. Sebesar 75% dari 40% dana cukai rokok untuk bidang kesehatan dialokasikan ke BPJS. Namun kenaikan cukai tidak selalu diiringi dengan semakin menurunnya konsumsi rokok. Menaikkan cukai kurang efektif untuk menekan prevalensi merokok. Kenaikan cukai justru menyebabkan masyarakat beralih ke rokok ilegal non-cukai atau linting. Masyarakat beralih ke rokok ilegal yang lebih murah. Dampaknya, penjualan rokok ilegal semakin merajalela. Untuk menangani rokok ilegal, pemerintah melakukan operasi gabungan dan mengedukasi masyarakat melalui spanduk.